Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, ya hanya kepadanya kami memohon pertolongan dan mohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amalan kami. Kami akan menayangkan video selanjutnya, kisah Nabi Ismail alaihissalam bagian kedua. Jika ingin melihat kisah Nabi sebelumnya, Anda bisa cek video di channel kami atau klik link di deskripsi video kami. Nabi Ibrahim alaihissalam datang mengunjungi putranya di Mekah, yaitu Ismail alaihissalam. Ketika itu, dia mendapati Ismail alaihissalam sedang mengasah anak panahnya di dekat Zamzam. Kemudian Nabi Ibrahim mendatanginya, dan Ismail pun menghampirinya karena telah mengenali ayahnya. Lalu mereka pun saling berpelukan karena telah lama tidak bertemu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai Ismail, Allah memerintahkanku dengan suatu perintah." Lalu Ismail berkata, "Lakukanlah apa yang diperintahkan Rabbmu." Nabi Ibrahim berkata lagi, "Apakah kamu akan membantu aku?" Ismail menjawab, "Ya, aku akan membantumu." Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Allah memerintahkan aku agar membangun rumah di tempat ini." Ibrahim menunjuk ke suatu tempat yang agak tinggi dibanding sekelilingnya. Ibnu Abbas berkata, dari tempat itulah keduanya meninggikan pondasi Baitullah. Ismail bekerja mengangkut batu-batu, sedangkan Ibrahim yang menyusunnya atau membangunnya. Hingga ketika bangunan sudah tinggi, Ismail datang membawa batu ini lalu meletakkannya untuk Ibrahim agar bisa naik di atasnya, sementara Ismail memberikan batu-batu. Keduanya bekerja sambil mengucapkan doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Keduanya terus saja membangun hingga mengelilingi Baitullah dan keduanya terus saja membaca doa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Batu yang digunakan oleh Ibrahim alaihissalam untuk dipijak ketika membangun Ka'bah itulah yang disebut sebagai Maqam Ibrahim. Maqam tersebut dahulunya berdekatan dengan Ka'bah, akan tetapi kemudian dimundurkan ketika zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar memudahkan orang-orang untuk tawaf. Kemudian kisah pembuatan Ka'bah ini menjadi dalil bahwa tatkala seseorang telah berbuat amal saleh, hendaknya dia berusaha untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalannya diterima. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang selalu merendah di hadapan Allah Ta'ala. Meskipun beliau adalah kekasih Allah, beliau tetap saja berdoa agar amal ibadah beliau diterima. Muhammad bin Al-Ward membacakan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal bayti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Lalu beliau pun menangis dan berkata, "Wahai kekasih Allah, engkau membangun rumah Allah, lalu engkau khawatir bahwa Allah tidak menerima amalmu darimu." Kemudian setelah mereka membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru manusia untuk berhaji, sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh." Ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyeru manusia, dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Tuhanku, bagaimanakah saya menyampaikan seruan itu kepada manusia, sedangkan suara saya tidak dapat mencapai mereka?" Allah berfirman, "Berserulah kamu dan aku yang menyampaikannya." Kemudian disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam naik ke atas makamnya lalu berseru, "Wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kalian telah membuat sebuah rumah, maka berhajilah kalian kepadanya."
Maka Allah SWT menyampaikan seruan haji Nabi Ibrahim alaihissalam kepada orang-orang yang Allah telah catat untuk berhaji. Maka dengan begitu Allah akan mendatangkan orang-orang untuk berhaji baik dengan berjalan kaki ataupun dengan hewan tunggangannya. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis. Bahkan riwayat-riwayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam adalah orang yang pertama mendirikan dan membangun Ka'bah. Walaupun tempat Ka'bah yaitu satu dataran yang tinggi dan menonjol dibandingkan dengan sekitarnya telah dikenal oleh para malaikat dan para nabi sebelum Ibrahim, tempat yang tinggi dan menonjol inilah yang ditinggikan dan dimuliakan sejak zaman dahulu sampai datangnya Nabi Ibrahim yang kemudian membuat pondasi dan bangunannya bersama anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan dibantu oleh Nabi Ismail, beliau memulai pembangunan Ka'bah dengan membuat tinggi Ka'bah menjadi 9 hasta dan lebarnya 32 hasta dari rukun Aswad sampai rukun Syami yang di sisinya terdapat hijr Ismail. Beliau melebarkan antara rukun Syami dengan rukun Gharbi menjadi 22 hasta dan antara rukun Gharbi dengan rukun Yamani menjadi 31 hasta serta antara rukun Yamani dan rukun Aswad menjadi 20 hasta. Penulis kitab Tarikhul Ka'bah Al-Mu'azzamah, Syekh Husain Abdullah Basalamah menjelaskan, Nabi Ibrahim alaihissalam membuat 2 pintu untuk Ka'bah dengan ukuran yang sama. Satu dari arah timur dekat Hajar Aswad dan yang lainnya dari arah barat dekat rukun Yamani. Beliau juga membuat lubang di dalam Ka'bah, yaitu di sebelah kanan orang yang masuk dari pintu timur yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta Ka'bah. Kala itu Ka'bah belum diberi atap. Adapun riwayat yang menunjukkan bahwa sebelumnya Ka'bah telah dibangun, riwayat-riwayat tersebut hampir semuanya mauquf kepada para sahabat dan tabi'un dan hanya diriwayatkan oleh pakar sejarah seperti Al-Azraqi, Al-Fakihani, dan sebagian ahli tafsir serta ahli hadis yang mereka itu tidak berpegang teguh dalam meriwayatkan syarat-syarat keautentikannya. Ibnu Katsir setelah memastikan bahwa orang pertama yang membangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, maka dia berkata, tidak ada satupun riwayat yang sah dari Al-Ma'sum yang menjelaskan bahwa Ka'bah telah dibangun sebelum Al-Khalil. Sekian dari kisah Nabi Ismail alaihissalam bagian kedua tentang pembangunan Ka'bah. Mohon doanya agar kami bisa terus menceritakan semua kisah perjalanan para nabi dan Rasul Allah SWT. Insyaallah video selanjutnya kami masih membahas tentang Nabi Ismail alaihissalam dan ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang nantinya akan menceritakan tentang penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam. Demikian dari kami. Jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesalahan itu pasti dari saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, dan segala sesuatu yang benar hanyalah milik Allah SWT. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi channel kami agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video terbaru dari kami. Dan juga like dan share agar bermanfaat bagi sesama saudara muslim untuk mengetahui tentang kisah para nabi dan Rasul Allah SWT. Semoga Allah SWT menjaga kita semua serta memudahkan segala urusan kita. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العليم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع يا الله جنات